akang-akang dan teteh-teteh, kumaha damang sadayana. Welcome back di Si Neng. Alur cerita yang Neng akan bahas kali ini berjudul Stalked by My Doctor. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa ya, dukung channel Neng dengan cara di subrek, like, komen, dan share. Yuk ah! Cerita diawali dengan seorang dokter ahli jantung bernama Albert yang sedang menunggu seseorang untuk berkencan. Tapi sayang teman kencannya menelpon Albert dan membatalkan pertemuan mereka hingga membuatnya sangat kecewa. Albert pun pulang dengan begitu marah dan saat berkendara ia melebihi batas kecepatan serta mengutuk dirinya sendiri. Di tempat lain, Sophie dan temannya Kathleen diterima di kampus yang sama. Mereka lalu memutuskan pergi keluar dengan pacar masing-masing untuk merayakan pencapaian mereka. Di malam hari saat mengemudi, pacar Sophie bernama Ryan mengeluarkan ponselnya untuk membalas pesan teks. Sophie meminta Ryan untuk tidak mengirim pesan saat Ryan menyetir. Tiba-tiba sebuah mobil menabrak mereka dan menyebabkan kecelakaan parah. Sementara di rumah sakit, Albert sedang sibuk mencari teman wanita di situs kencan. Lalu seorang perawat menemui Albert tentang pasien yang mendapat kecelakaan. Sophie terlihat dalam keadaan kritis dan Albert segera memeriksa kondisinya. Albert menanyakan beberapa pertanyaan medis kepada Sophie, namun ia juga menanyakan hal aneh yaitu apakah Sophie menyukai sushi, dan Sophie pun menganggukkan kepalanya. Orang tua Sophie bernama Jim dan Adrian tiba di rumah sakit. Jim menyalahkan Ryan atas kecelakaan yang terjadi karena ini bukanlah pertama kalinya Ryan tertangkap menggunakan ponsel saat mengemudi. Albert memberitahu orang tua Sophie tentang operasi yang harus segera dilaksanakan untuk menyelamatkan nyawa Sophie, dan tanpa pikir panjang mereka menyetujuinya. Jim mengunjungi Ryan di kamar lain, ia begitu marah padanya. Ia lalu mengambil ponsel Ryan kemudian menyimpannya. Berkat operasi yang dilakukan oleh Albert, nyawa Sophie pun selamat dan orang tuanya merasa lega mendengar hal itu. Setelah itu Albert pergi untuk menemui Sophie dan anehnya Albert mengunci pintu ruangan. Lalu ia naik ke atas tubuh Sophie yang sedang tidak sadarkan diri dan mulai menciumnya. Setelah Albert keluar ruangan, orang tua Sophie berterima kasih kepada Albert. Adrian lalu memberinya ciuman di pipi Albert. Adrian mengatakan hal itulah yang akan dilakukan oleh Sophie kepadanya. Ketika Sophie siuman, ia bertanya apakah Ryan datang menemuinya karena ia merasakan seseorang telah menciumnya. Orang tua Sophie merasa bingung, mereka saling melirik satu sama lain, tapi Jim berpikir mungkin Sophie sedang bermimpi. Albert terus mencari wanita di situs kencan dan seorang wanita bernama Barbara menarik perhatiannya. Kemudian Albert bertemu dengannya di sebuah restoran. Albert mulai berbicara tentang liburan serta rumahnya yang menghadap ke laut. Ia lalu meminta Barbara berhenti dari pekerjaannya dan menghabiskan sisa hidup bersama dengannya. Barbara merasa ucapan Albert berlebihan, apalagi pertemuan ini hanya kencan pertama mereka. Ia pun menolak Albert dan mencoba untuk pergi, tapi Albert tidak terima dengan penolakan itu. Tanpa diduga Albert berteriak kencang pada Barbara yang menyebabkan keributan di restoran. Di rumah sakit, Sophie merasa kesal kepada Ryan yang tidak membalas teleponnya. Saat Sophie sendirian, Albert masuk ke kamarnya. Albert lalu menawarkan untuk mengganti perban meskipun perban Sophie masih baru. Lalu Albert mengoleskan obat di luka Sophie. Tidak lama kemudian ibu Sophie datang. Ia merasa terganggu ketika melihat Albert terlalu dekat secara fisik dengan putrinya. Setelah Sophie pulih, ia keluar dari rumah sakit. Sophie lalu memeluk Albert dan Adrian merasa sesuatu yang aneh dengan cara Albert memeluk Sophie. Albert meminta perawat untuk menjadwalkan pertemuan dengan Sophie minggu depan. Perawat bertanya-tanya apakah pemeriksaan tersebut terlalu cepat, tapi meskipun begitu perawat harus tetap melakukannya. Sophie lalu pergi mengunjungi Ryan. Ryan merasa malu menghadapi Sophie. Ryan berkata ia sangat menyesali apa yang telah terjadi. Sementara itu Albert yang mulai terobsesi dengan Sophie. Ia sedang berfantasi tentang Sophie datang ke rumahnya dan menghabiskan waktu bersama dirinya. 1 minggu kemudian Sophie datang ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan. Ketika perawat memberitahu tentang Sophie yang sudah tiba, Albert bersiap-siap bertemu Sophie hingga menyemprotkan penyegar mulut.
Sophie memberi Albert boneka beruang kecil sebagai hadiah serta sebuah tulisan. Sophie meminta Albert untuk membaca tulisan itu nanti. Saat Sophie bersama Adrian memperingatkan Sophie agar berhati-hati dengan Albert, tapi Sophie malah berpikir jika ibunya terlalu dramatis. Di ruangannya, Albert membaca tulisan Sophie di mana Sophie berterima kasih kepada Albert karena telah menyelamatkan hidupnya dan ia berhutang nyawa kepadanya. Di hari-hari berikutnya, Albert menguntit Sophie. Dia mengikuti Sophie serta Kathleen ke sebuah mall dan berpura-pura sedang berbelanja. Saat Sophie melihat Albert, Sophie memanggilnya. Albert pun berjalan mendekat lalu bertanya apakah ia boleh bergabung dengan mereka. Di saat Kathleen pergi meninggalkan Sophie sendiri, Albert berterima kasih atas tulisan serta boneka beruang dari Sophie. Ia kemudian menyentuh tangan Sophie dengan cara yang tidak pantas. Albert bertanya apakah Sophie mau pergi menonton film bersamanya, tetapi Sophie dengan sopan menolak ajakan tersebut. Ia mengatakan jika ia memiliki PR yang harus diselesaikan. Mendapat penolakan berkali-kali dari beberapa wanita, Albert pun mengamuk. Ia mulai memukul tembok. Di rumah, Sophie memberitahu orang tuanya tentang perilaku Albert yang tidak biasa. Atas permintaan Adrian, Jim pergi untuk berbicara kepada Albert tentang hal itu. Albert segera menyangkal perilakunya. Ia mengubah cerita bahwa Sophie memberikan boneka beruang serta catatan kecil padanya dan Sophie mengidolakan dirinya sebagai dokter. Jim menyadari hal tersebut tidak perlu dikhawatirkan dan dibesar-besarkan. Albert mulai menstalking sosial media Sophie. Ia juga terus mengawasi rumah Sophie. Suatu hari ia menerobos masuk dan pergi ke kamar Sophie. Albert berbaring di tempat tidur Sophie yang membayangkan tentang fantasinya. Tiba-tiba Sophie dan ibunya pulang, Albert pun segera bersembunyi. Pada saat yang sama Ryan datang ke rumah Sophie dan keduanya menuju ke kamar Sophie. Ryan mengungkapkan rasa cintanya pada Sophie. Ia memberikan Sophie cincin warisan dari neneknya. Saat mereka mulai berciuman, Albert yang bersembunyi di dalam lemari ingin sekali menghentikan mereka, tapi ia menahan diri. Di hari selanjutnya Ryan berada di rumah sakit untuk pemeriksaan. Albert mengunjunginya tapi ia tidak berniat untuk memeriksa Ryan. Namun Albert diam-diam mengambil ponsel Ryan dari atas meja, lalu mengirim pesan kepada teman Ryan dan menghina Sophie karena bekas luka dari kecelakaan itu. Akhirnya Sophie mengetahui tentang pesan tersebut dan mulai bertengkar dengan Ryan. Ryan meyakinkan bahwa pesan itu bukan dikirim olehnya. Ia yakin seseorang telah meretas ponselnya atau semacamnya. Ryan akhirnya mengetahui bahwa itu adalah perilaku dari Albert yang mencuri ponselnya lalu mengirim pesan kepada temannya. Ryan kemudian pergi menemui Albert di rumahnya untuk menanyakan tentang hal itu. Tetapi Albert berpura-pura bodoh, namun Ryan tahu ia sedang berbohong. Mereka pun akhirnya berkelahi. Albert lalu menekan kaki Ryan yang terluka hingga Ryan kesakitan. Ryan kembali ke mobilnya. Ia dengan cepat mengirim pesan kepada Sophie tentang bagaimana Albert telah menyerangnya. Namun Sophie ternyata sedang sibuk berbelanja dengan Kathleen. Tidak berselang lama Albert muncul dari belakang. Albert bertanya apakah ia bisa berbicara dengan Sophie. Sophie penasaran mungkinkah Albert mengikutinya, tapi Albert menyangkalnya. Albert meminta maaf pada Sophie karena telah membuatnya merasa tidak nyaman. Albert lalu memberikan Sophie hadiah untuk menebus rasa bersalahnya. Di dalam tas Albert terlihat boneka yang persis seperti boneka yang dimiliki Sophie di kamar tidurnya. Sophie merasa bingung bagaimana Albert tahu jika dirinya menyukai boneka. Sophie pun menolak hadiah darinya, hingga membuat frustasi Albert semakin meningkat setelah ditolak kembali oleh Sophie. Ia kemudian melampiaskan amarahnya kepada boneka tersebut. Ketika Sophie memberitahu ayahnya tentang Albert, Jim tidak yakin apa yang harus ia lakukan. Lalu Adrian dan Sophie datang ke rumah sakit untuk mendapatkan rekam medis Sophie. Ia tidak ingin Sophie mengunjungi rumah sakit itu lagi. Kemudian Albert mendekati mereka dan meminta berbicara secara pribadi. Adrian mengatakan tidak ada yang harus didiskusikan. Ia memperingatkan Albert agar menjauhi Sophie. Albert yang benar-benar sudah kehilangan akal sehat, lalu menggali riwayat kesehatan Adrian. Di sana Albert menemukan bahwa Adrian memiliki alergi tertentu. Albert lalu mengubah obat Adrian dan mengirimnya ke rumah mereka. Ketika Sophie pulang pada siang hari, ia menemukan ibunya jatuh di lantai tidak sadarkan diri. Sophie segera membawa ibunya ke rumah sakit. Di sana seorang dokter merawatnya dan ketika Albert diberitahu tentang reaksi alergi Adrian,
ia berpura-pura terkejut dengan berita itu. Lalu Sophie pergi ke kampusnya. Selesai dari sana ia berjalan kembali ke mobilnya. Tanpa diduga Albert membukamnya dari belakang, tapi Sophie berhasil kabur. Sophie berlari menuju mobil dan masuk tepat waktu. Albert mengambil ponselnya yang terjatuh, ia lalu mengikuti Sophie dan menabrak mobilnya untuk menghalangi jalan. Orang tua Sophie begitu khawatir karena Sophie masih belum pulang ke rumah hingga larut. Sementara polisi yang datang mengabarkan bahwa mereka menemukan mobil Sophie yang terbakar dan Sophie meninggal di dalamnya. Orang tua Sophie kemudian pergi ke rumah sakit untuk mengidentifikasi tubuh Sophie dengan perasaan hancur. Ternyata Albert sedang mengikat Sophie di tempat tidur. Ia mengatakan jika ia mencintai Sophie. Albert kemudian menunjukkan paspor palsu yang ia buat untuk Sophie sehingga mereka berdua bisa pergi dan tidak ada seorang pun yang bisa mengganggu. Ternyata tubuh yang diidentifikasi oleh orang tua Sophie adalah skenario yang sudah diatur serta direncanakan semuanya oleh Albert. Di rumah saat orang tua Sophie berduka atas tragedi kematian Sophie, Ryan datang ke sana lalu Adrian mengembalikan cincin yang ia berikan kepada Sophie. Ryan menyadari bahwa itu bukanlah cincin yang sama yang ia berikan. Ryan lalu pergi ke rumah sakit untuk memberikan informasi tersebut. Ryan meminta bantuan Adrian untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Sophie karena ia mencurigai sesuatu yang janggal. Tetapi Jim merasa sudah cukup, ia pun berteriak kepada Ryan. Tidak patah semangat, Ryan beserta Adrian pergi ke rumah Albert untuk mendapatkan jawaban. Tetapi Albert selangkah lebih maju dari mereka karena ketika ia melihat kedatangan Ryan serta Adrian, ia segera menyembunyikan Sophie yang sudah dibius di kotak besar di samping tempat tidur. Ryan dan Adrian tidak dapat menemukan bukti apapun. Mereka bahkan tidak menyadari bahwa mereka duduk di atas kotak di mana Sophie disembunyikan. Saat mereka pergi, Sophie mulai siuman. Ia lalu menggedor kotak tersebut, namun hal itu sudah terlambat. Keesokan paginya Albert membawa sarapan, ia ingin menyuapi Sophie. Sophie meyakinkan Albert untuk melepaskan ikatannya sehingga ia bisa makan sendiri. Saat ikatannya lepas, Sophie mengambil pisau dan mencoba menikam Albert, tapi ia berhasil menghentikan Sophie. Setelah kejadian itu, Albert merasa tersakiti. Ia bertanya-tanya mengapa Sophie ingin menyakitinya, padahal ia sudah melakukan semuanya untuk Sophie, termasuk menyelamatkan hidup Sophie. Sophie berteriak padanya dan menyuruh Albert untuk menghabisinya jika ia memiliki keberanian. Kata-kata tersebut membuat Albert marah. Ia pun keluar dari ruangan lalu mengeluarkan beberapa peralatan operasi dan berniat akan menyakiti Sophie. Dalam kesempatan itu Sophie berhasil melepaskan diri. Ketika Albert masuk kembali ke kamar, Sophie memukul kepala Albert dengan lampu dan segera kabur. Ketika Sophie sampai di pintu utama, ia tidak bisa keluar dan Albert menangkapnya sehingga mereka berdua terlibat perkelahian. Sophie mengambil tongkat golf yang memukul wajah Albert, sementara Albert terus berkata bahwa ia mencintai Sophie, tapi Sophie tidak peduli. Sophie segera mengambil kunci mobil dari saku celana Albert dan akhirnya Sophie berhasil meloloskan diri. Ia menyetir kembali ke rumah, lalu menemukan semua orang yang hadir di sana sedang menghadiri pemakaman dirinya. Semua orang pun begitu kaget melihat Sophie yang masih hidup. Orang tuanya memeluk Sophie lalu Ryan melempar tongkat bantuan serta berlari memeluk Sophie. Tidak berselang lama polisi masuk ke rumah Albert untuk mencarinya serta menangkapnya, tapi rumah tersebut sudah kosong. Kemudian terlihat Albert sedang menunggu teman kencan wanitanya di sebuah restoran di Meksiko. Dan film pun udahan. Nah, itu dia alur cerita film kali ini. Semoga bisa menghibur Akang dan Teteh semua. Neng undur diri dulu ya. Neng ucapkan terima kasih dan hatur nuhun. You keboy.